Halo semuanya, di video kali ini kami akan membahas rencana program pemberdayaan masyarakat pada permasalahan diare yang terjadi di Kelurahan Karyajaya, Kota Palembang. Sebelumnya, mari kita bahas mengenai kondisi letak geografis di Kelurahan Karyajaya, Kota Palembang. Kelurahan Karyajaya memiliki luas wilayah 2000 hektar yang terletak di perbatasan antara Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir. Kelurahan Karyajaya termasuk pemukiman lahan basah dikarenakan sebagian besar wilayah ini masih berupa genangan rawa. Di wilayah Kelurahan Karyajaya juga terdapat beberapa anak sungai yang merupakan aliran sungai dari Sungai Ogan di daerah Kertapati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi demografi Kelurahan Karyajaya, Kota Palembang. Menurut data kependudukan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Kelurahan Karyajaya diperkirakan mencapai 14.229 orang. Dan secara administrasi, Kelurahan Karyajaya terdiri dari 10 rukun warga atau RW dan juga 40 RT atau rukun tetangga. Kelurahan Karyajaya digolongkan sebagai kawasan perkotaan atau urban, dikarenakan mempunyai banyak penduduk atau penduduknya yang padat. Tersedia juga fasilitas perkotaan seperti pendidikan atau sekolah, kesehatan atau fasilitas kesehatan, dan akses jalan lain. Selanjutnya adalah permasalahan kesehatan diare di Kelurahan Karyajaya, Kota Palembang. Di Kecamatan Kertapati, jumlah kasus diare yang dilaporkan dari Puskesmas pada tahun 2016 yakni terdapat 811 kasus dengan angka insiden pada balita sebanyak 57,7%. Dari 3 kelurahan yang ada di Kecamatan Kertapati, Kelurahan Karyajaya merupakan kelurahan yang paling padat pemukiman dan paling banyak penduduknya dibandingkan dengan Kelurahan Keramasan dan Kertapati. Selain itu, masyarakat Kelurahan Karyajaya memiliki cakupan rumah yang memenuhi syarat rumah sehat baru mencapai 30,50%. Akses sanitasi layak di Kelurahan Jaya baru mencapai 43,71% dan akses air minum layak baru mencapai 21,2%. Berdasarkan hasil penelitian Rizcita dan kawan-kawan pada tahun 2019, faktor penyebab kejadian diare pada balita di Kelurahan Karyajaya terdiri dari 3 hal, yaitu higien sanitasi makanan serta minuman, rendahnya pendidikan ibu, dan balita tidak mendapatkan ASI eksklusif. Yang pertama, higien sanitasi makanan serta minuman. Hubungan antara higien sanitasi yang buruk pada makanan dan minuman dengan kejadian diare pada balita di Kelurahan Karyajaya adalah sebesar 95,2%. Bakteri merupakan salah satu zat pencemar biologis yang dapat mencemari makanan maupun minuman melalui proses pengolahan, proses pencucian, proses penyimpanan, serta pada proses penyajian. Yang kedua, rendahnya pendidikan ibu. Hubungan antara rendahnya pendidikan ibu terhadap kejadian diare pada balita di Kelurahan Karyajaya adalah sebesar 86,7%. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seorang ibu, maka semakin baik pula perilaku pencegahan diare pada balitanya. Yang ketiga, balita tidak mendapatkan ASI eksklusif. Hubungan antara jumlah balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif terhadap kejadian diare balita di Kelurahan Karyajaya adalah sebesar 89,5%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin pada tahun 2008 di kota Bangladesh yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif dengan kematian balita akibat diare dengan prevalensi risiko 3,94 kali lebih besar dibandingkan dengan balita yang mendapatkan ASI eksklusif. Baik, selanjutnya saya dan Darmawani akan membacakan rencana program pemberdayaan. Program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan untuk dilakukan di Kelurahan Karyajaya, Kota Palembang terdiri dari 2 program. Yang pertama yaitu program kaporisasi pada sarana air bersih atau SAB yang digunakan
penduduk. Yang kedua yaitu program penyuluhan pertolongan pertama ketika diare menggunakan bahan alternatif yang ada di dapur. Selanjutnya, definisi dari program tersebut yakni kaporisasi adalah suatu kegiatan desinfeksi dengan membubuhkan kaporit sebagai salah satu upaya untuk membunuh bakteri patogen yang terdapat dalam air yang bertujuan untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit yang diakibatkan oleh bakteri tersebut. Prosedur dan langkah-langkahnya yakni membuat rencana kegiatan kaporisasi, membuat jadwal kegiatan kaporisasi, menyiapkan alat dan bahan, melaksanakan kegiatan kaporisasi di sumber air bersih. Alat-alat dan bahan yang digunakan yakni format kaporisasi, alat tulis, dan kaporit. Rencana program kedua adalah program penyuluhan pertolongan pertama ketika diare menggunakan bahan alternatif yang ada di dapur. Sasaran dari program ini sama seperti program sebelumnya, yaitu tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Karyajaya, Kota Palembang, maupun seluruh penduduk yang tinggal di kelurahan tersebut, baik pria maupun wanita. Tujuan dari program ini yaitu mencegah dampak yang lebih parah dari diare tersebut, lalu memanfaatkan bahan yang ada di dapur sebagai alternatif pengobatan karena bahan-bahan tersebut mudah untuk didapatkan. Waktu pelaksanaan program ini sama seperti program yang sebelumnya, yaitu kegiatan dalam program ini dapat dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan. Nah, sebenarnya apa sih maksud dari program penyuluhan ini? Jadi, program ini berupa kegiatan yang berisikan pemberian pengetahuan, informasi-informasi, dan berbagai kemampuan mengenai pertolongan pertama yang dapat dilakukan ketika diare menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemui di rumah. Adapun bahan yang dibutuhkan serta langkah-langkahnya yaitu: pertama, jahe. Jahe ini dapat mengurangi rasa mual, muntah, dan kram perut. Jahe ini dapat digunakan sebagai campuran untuk membuat teh. Kedua, berat. Berat itu ialah B-nya banana atau pisang, R-nya rice atau nasi, A-nya apple sauce atau saus apel, dan T-nya adalah toast atau roti. Makanan ini memiliki kadar serat yang rendah, sehingga membuat tekstur feses menjadi lebih padat. Berat hanya disarankan untuk dikonsumsi selama penyakit diare belum sembuh. Yang ketiga adalah Oralit. Sekarang memang sudah banyak tersedia produk bubuk Oralit, namun kita juga bisa membuatnya sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang mudah ditemui. Caranya yaitu garam dan gula putih dilarutkan di dalam air dengan dosis yang telah disesuaikan sesuai usia. Lalu yang keempat ada sari daun jambu biji. Caranya dengan merebus 4-5 lembar daun jambu biji di dalam air mendidih selama kurang lebih 10 menit. Lalu air rebusan tersebut diminum 2-3 kali sehari sampai diare sembuh. Nah, berikut ini kami lampirkan tabel Logical Framework Analysis dari rencana program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karyajaya, Kota Palembang. Nah, jadi kesimpulannya adalah kasus diare memang banyak ditemui di Kelurahan Karyajaya, Kota Palembang. Hal ini disebabkan oleh sumber sarana air bersih yang masih terkontaminasi dengan bakteri penyebab diare. Maka dari itu, rencana program pemberdayaan yang dapat dilakukan di daerah tersebut dengan melakukan program kaporisasi pada sarana air bersih yang digunakan penduduk, serta program penyuluhan pertolongan pertama ketika diare menggunakan bahan alternatif yang ada di dapur. Terima kasih bagi yang telah menonton video kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi dan salam sehat.